Nah, ulang. Kenapa ini tadi ya? Oke, dari dua benda ini tadi, kenapa kalian bisa simpulkan bahwa tanah liat itu tidak elastis, sedangkan karet itu elastis? Kenapa? Jadi elastis itu atau elastisitas itu sebenarnya apa? Karet ini elastis karena apa, Ilham, menurut kamu? Karena bisa Pak, bisa Melar gitu. ditarik terus Ya. Oh, bisa ditarik tapi bisa kembali. kembali lagi. Oke, kalau tanah liat bisa ditarik nggak? Enggak, Nggak, maksudnya kalau ditarik dia melar nggak tanah liat itu? bisa. Tapi kembali lagi nggak? Enggak. Nggak, oke. Itu berarti perbedaannya ya. Kalau ditarik, sama-sama ditarik, ini bisa. Karet bisa ditarik, tanah liat juga bisa ditarik. Tapi bedanya kalau karet itu dilepas, dia akan kembali lagi ke bentuk semula, ya kan? Sedangkan kalau tanah liat dilepas, tidak akan kembali lagi ke bentuknya yang semula. Nah, jadi di situ perbedaannya. Sehingga sebenarnya tadi jawabannya benar ya, benar bahwa yang elastis itu adalah karet, sedangkan tanah liat ini nanti tidak elastis. Udah bagus nih modelnya, karena banyak masih yang menyimpulkan atau berpendapat bahwa tanah liat ini juga elastis gitu, karena bisa melar. Padahal bukan di melar itu kuncinya. Kuncinya adalah ketika dilepas, apakah dia bisa kembali lagi ke bentuk semula atau tidak. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini definisinya ya sekarang ya, pengertiannya ya. Elastisitas itu adalah sifat atau kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang mempengaruhinya dihilangkan. Gitu ya. Kalau di ini ada nggak? Kalau di modul ada nggak tuh pengertiannya? Ada tuh ya. Di halaman 15 tuh ada yang di bawah A, perubahan bentuk. Ya kan? Elastisitas adalah kemampuan dari benda padat untuk kembali ke bentuk semula segera setelah gaya luar dihilangkan. Jadi sama ya kurang lebih pengertiannya. Ya, jadi kuncinya adalah ketika gayanya dihilangkan, apakah dia kembali ke bentuk semula atau tidak. Kalau kembali berarti elastis, tapi kalau tidak kembali berarti tidak elastis. Ya. Nah, kalau tidak elastis itu apa istilahnya? Ini ada nih. Nanti lawan dari kata elastis itu adalah plastis. Ya. Nah, sehingga kalau yang tanah liat tadi itu tergolong ke dalam kelompok yang plastis, benda-benda plastis. Ya. Artinya kalau dia melar, kalau dilepas tidak kembali lagi ke bentuk semula, berarti itu plastis. Oke, sekarang apa yang kita bahas di dalam sifat elastisitas bahan ini sebenarnya sedikit aja. 3 ini aja yang mau kita bahas hari ini. Yang pertama ada yang disebut dengan tegangan. Ya. Di halaman 15 ada ya. Tegangan itu kalau di halaman 15 didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya dengan luas penampang. Ya. Kalau di slide Bapak ini seperti ini. Gaya diberikan oleh molekul per satuan luas benda. Oke. Jadi tegangan ini lambangnya sigma bacanya ya. Sigma kecil. Jadi sigma sama dengan gaya ya. Gaya itu simbolnya F dibagi dengan luas permukaan. Luas permukaan itu simbolnya adalah A. A besar ya. Jadi F dibagi dengan A. Tegangan. Kalau secara ini sehari-harinya tegangan itu sama ketika pada saat karet itu kita tarik gitu ya. Itu berarti kita sudah memberikan tegangan kepada karet gitu kan. Nah, kemudian yang kedua regangan. Regangan simbolnya E kecil. Kalau di modul kalian itu ada penjelasannya, regangan adalah apa itu perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Ya. Jadi regangan ini adalah efek yang terjadi pada saat suatu benda kita tegangkan. Ya. Jadi tegangan. Kita kasih stres, kita kasih tegangan kepada benda, misalnya karet tadi kita tarik, ya.
kita tegangkan, maka efeknya apa? Karetnya mengalami regangan, ya kan? Regangan itu adalah perubahan relatif ukurannya, entah panjangnya bertambah, atau nanti malah ada juga yang panjangnya berkurang. Misalnya kayak, nih kalau di halaman 15 itu ada gambar shock, ya, shock breaker di kendaraan. Nah, itu kan diregangkannya dikasih tegangannya dengan cara memendek. Ya, misalnya pada saat sepeda motornya melewati lubang, maka dia akan memendek. Nah, berarti itu juga sama memberikan tegangan. Efeknya apa? Maka efeknya shock breaker-nya itu mengalami regangan. Regangannya dia mengalami perubahan panjang. Dia menjadi lebih pendek, gitu kan? Nah, bagaimana menghitungnya? Menghitungnya ini. Regangan, rumusnya ya, E itu sama dengan pertambahan panjang, delta L, dibagi dengan panjang mula-mula atau panjang awal, L0. Ya, kalau di buku modul kalian, dia cuma ditulis delta L per L aja. Tapi supaya tidak rancu, panjang awal itu tambahin 0, L0 gitu ya. Oke, sama aja nanti. Boleh kok. Nah, jadi itu, tegangan menghasilkan regangan. Nah, berikutnya yang ketiga, ini adalah modulus elastisitas, atau disebut juga modulus Young. Ya, modulus Young. Kalau di modul, itu ada penjelasannya. Modulus Young adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda. Ya. Jadi ini perbandingan dari tegangan yang diberikan kepada benda dengan regangan yang dihasilkan. Ya, atau dengan kata lain sebenarnya modulus Young atau modulus elastisitas ini menunjukkan sifat elastisitas dari suatu benda. Ya, jadi dia menunjukkan ukuran atau tingkat keelastisan suatu benda. Ya, beda-beda tuh. Misalnya antara besi dengan karet itu kan beda nilai elastisitasnya. Apakah besi itu juga bisa bertambah panjang? Bisa. Ya. Apakah juga bisa meregang? Bisa. Besi itu bisa. Tapi nilai elastisitasnya beda dengan karet. Jadi setiap benda, setiap bahan itu punya nilai elastisitas masing-masing yang ditunjukkan oleh si modulus elastisitas atau modulus Young. Nah, bagaimana menghitungnya secara matematis? Ya, ini tadi. Persamaannya adalah Y sama dengan, ya, nanti simbolnya Y ya, modulus Young itu atau modulus elastisitas itu Y, sama dengan tegangannya, ya, tegangannya berapa, dibagi dengan regangannya. Nah, ini tadi kan tegangan itu, kalau dari rumus sebelumnya adalah F per A, jadi bisa kita tulis F per A. Dibagi dengan regangan. Regangan tadi kan delta L per L. Jadi kita ganti dengan delta L per L. Sehingga kalau ini digabungkan, hasilnya adalah ini. F kali L0 per A delta L. Ya. Dengan keterangan sebagai berikut. Y-nya ini adalah modulus Young-nya. Delta L itu adalah perubahan panjang, satuannya M. L0 itu adalah panjang awalnya, satuannya juga meter, sama. Kemudian A itu adalah luas, ya, luas penampang. Karena luas, jadi meternya pangkat 2, meter persegi. Ya, meter persegi. Sedangkan F di sini ini adalah gaya. Gaya yang bekerja, satuannya N atau Newton. Nah, sudah materinya ini sudah selesai, cuma 3 ini dulu untuk yang bagian pertama. Sekarang kalian bisa lihat contoh soalnya. Ya. Contoh soalnya bisa dilihat di halaman 16 di modulnya. Coba dibalik modulnya. Itu di halaman 16 ada ya contoh soalnya. Kalau di slide Bapak ini juga ada, tapi kita lihat yang di modul aja dulu. Nah, di modul itu di halaman 15 dulu ya, lihat dulu yang halaman 15-nya dulu. Di halaman 15 itu soalnya, suatu tali berdiameter 4
mempunyai panjang awal, ya kan? Mempunyai panjang awal 2 meter. Nah, lihat masing-masing ya modulnya ya. Ditarik dengan gaya 200 Newton. Ya, gayanya 200 Newton. Sehingga panjang tali berubah menjadi 2,02 meter. Oke, sekali lagi yang baru gabung silahkan dilihat ininya ya, halaman 15 ya, soalnya. Yang ditanyakan adalah tegangan tali, ya, regangan tali dan modulus yang. Jadi pertanyaannya tiga ya. Tegangannya ditanyakan, regangannya juga ditanyakan, dan modulus yangnya juga ditanyakan. Oke, langkah pertama apa dulu? Kita cari dulu diketahui sama yang ditanyakannya. Ya, dari informasi soal ini ya. Ya. Jadi kita dari redaksi soal ini kita terjemahkan ke dalam bentuk diketahui. Nah, oke, kita lihat di halaman 16-nya sekarang. Yang diketahuinya pertama diameter. Diameter itu nanti simbolnya atau lambangnya adalah D. Oke, di soal kalian lihat diameternya itu katanya 4 mili, ya, 4 milimeter. Nah, kalau satuannya masih mili, maka harus diubah dulu karena yang standarnya itu adalah meter, ya. Kalau kalian lupa, dari mili ke meter itu kan naiknya 3 tangga ya. Mili naik dulu ke mana? Ke senti, ya kan? Bentar, ini kan gambarnya ya. Matriks panjang meter. Metrik meter. Mana ya gambarnya? Tangga. Nah, ini ada nih. Bentar, supaya kalian lihat ininya ya. Gambarnya. Nah, ini. Nah, ini kan gambarnya kan kayak gini ya. Tangganya itu. Ini kelihatan nggak gambarnya? Muncul nggak? Nah, ini kan dari mili ya naik ke meter, berarti naiknya 3 kali. 1, 2, 3 gitu ya. Kalau naik itu kan dibagi ya. Kalau turun dikali. Jadi karena tadi yang diketahuinya adalah 4 mili, berarti naiknya 3 kali, dibaginya berapa kalau 3? Kalau naik sekali kan dibagi 10. Naik 2 kali dibagi 100. Kalau naik 3 kali dibaginya 1000. Oke. Jadi 4 dibagi 1000, maka hasilnya di situ jadi 0,04. Nah, jadi dari situ dapatnya ya. Lihat lagi di halaman 16. Makanya ditulis diameternya itu sama dengan 0,04. Oke, tapi kalau kalian lihat di rumus, oh ya, yang oke, kemudian dari diameter 0,04 itu kita dapat jari-jari. Jari-jarinya berarti setengahnya. Ya, jari-jari itu kan setengah dari diameter, ya. Makanya setengahnya berarti 0,02. Ya. Nah, dari situ sebenarnya kita mau mencari apa? Kalau kita lihat di rumus, sebenarnya kan diameter itu nggak ada ya. Coba lihat lagi rumus yang tegangan. Tegangan itu apa yang ada rumusnya? Gaya dibagi dengan luas. Ya, F dibagi A. Jadi yang ada itu adalah A atau luas. Nah, sementara di soal ini yang diketahui itu adalah diameter dan jari-jarinya. Nah, maka kita luasnya harus dicari duluan. Nah, makanya di situ dia mencari luas tuh di halaman 16 ya. Luas penampang berarti dapatnya dari luas lingkaran. Ya. Pi ya dikali dengan R kuadrat. Ya, ini di SD ada kan? Pi itu 3,14 atau 22/7, ya enggak? Dikali dengan jari-jari kuadrat. Jari-jarinya tadi kan setengah dari diameternya, sehingga 0,0002 dipangkat 2. Nah, hasilnya dapatnya itu 0,000126.
Ya, atau bentuknya diubah menjadi 12,56 kali 10 pangkat 6. Gitu ya. Ini angkanya memang agak ribet. Nanti insya Allah kalau soal, pada saat ke soal nanti angkanya kita sederhanakan. Ya. Nah, kemudian apalagi sudah dapat luasnya, diketahui lagi gayanya tadi kan. Kalau gaya di sini 200 Newton, berarti nggak usah diubah, sudah Newton satuannya. Kemudian panjang awal tali 2 meter. Oke, 2 meter perlu diubah nggak? Ilham, perlu nggak diubah kalau 2 meter? Mic-nya diaktifkan dulu, Ilham. Lupa. Perlu diubah Enggak, nggak Pak. kalau 2 meter? Enggak, Pak. Nggak, karena sudah meter satuannya ya. Oke, Enggak, Pak. jadi kalau sudah meter, sudah standar, berarti nggak usah diubah lagi. Kalau yang diameter tadi kan dia masih mili ya, milimeter ya. Makanya harus diubah dulu. Oke. Nah, berarti sekarang pertambahan panjang, delta L. Nah, delta L-nya ini belum ada. Tadi yang ada di soal adalah panjang tali berubah menjadi itu berarti panjang akhirnya. Nah, kalau panjang akhirnya menjadi 2,02, sedangkan panjang awalnya 2, artinya apa? Artinya perubahan panjangnya itu adalah selisihnya. Berarti dikurangkan dulu. Ya kan? Panjang akhir dikurang dengan panjang awal. Hasilnya adalah 0,02 meter. Ya. Nah, kita perhatikan aja contoh soalnya ini. Bagus sudah ini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumusnya. Untuk mencari tegangan misalnya. Tegangan tadi kan adalah gaya dibagi dengan luas. Gayanya tadi diketahui ada di soal 200. Luasnya 12,56 kali 10 pangkat min 6. Ya, kalau kalian bingung dengan angkanya, abaikan aja dulu. Nanti kalau soal latihannya kita sederhanakan angkanya. 200 dibagi 12,56 hasilnya 15,92 ya, kali 10 pangkat 6. Itu tinggal dibagi aja ya, pakai kalkulator boleh. Kemudian regangannya adalah pertambahan panjangnya, delta L-nya dibagi dengan L0. Ini tinggal kita bagi aja nih. Jadi justru titik yang pentingnya atau bagian sulitnya itu adalah kita menerjemahkan soal menjadi diketahui. Ya, jadi yang mana itu luas, yang mana itu delta L, yang mana itu L0, itu yang paling penting. Kalau itu sudah dapat, nanti untuk mencarinya tinggal masukkan ke rumus aja, gampang. Tinggal bagi aja. Hitung-hitungan aja lagi. Ya. Nah, tadi kan sudah ada delta L-nya dapat 0,02 tadi ya. Hasil dari kita kurangkan panjang akhirnya dikurang panjang awalnya. Dibagi dengan panjang awalnya 2 meter, hasilnya 0,01. Ya. Modulus siangnya tinggal kita bagi aja. Modulus siang itu kan bisa dicari dengan dua cara kan. Bisa dengan tegangan dibagi regangan langsung. Kalau sudah ada, kalau belum ada berarti pakai rumus yang agak panjang. Yang F kali L0 dibagi A kali delta L. Tapi karena di sini sudah ada, kita sudah menghitung sebelumnya tegangannya ada, regangannya ada, jadi kita tinggal masukkan aja. Tegangan tadi kan dari yang jawaban A, ya, jawaban A udah dapat nilainya 15,92 kali 10 pangkat 6. Dibagi regangannya kan dari jawaban B sudah ada kan 0,01. Tinggal kita bagi hasilnya, ya itu 1,6 kali 10 pangkat 9. Nah, udah. Ada yang tanyakan? Silakan. Anissa, Ilham, Jeza, Siswanto. Ya, lumayan hari ini ya. Pesertanya nambah. Terima kasih yang sudah gabung nih. Ya. Gimana? Ada pertanyaan? Anissa mau nanya? Kurang ngerti, Pak. Yang bagian yang mana? Yang C itu, Pak. Modulus Young itu, Pak. Ya, modul siang. Kenapa kadang ngertinya?
Yang dapat 15,92 kali 10 pangkat 6 N. Yang itu tuh Pak di mana, Pak? Oh itu dari yang jawaban A. Tegangan. Ya, tegangan. Gini, ini ya Bapak ulang sedikit ya. Ini tadi materi kita tadi. Ya, untuk mencari modulus Young itu kan kita bisa dengan dua cara. Mana tadi? Bentar. Nah, ini ya. Cara yang pertama adalah kita langsung masukkan ini aja, tegangan dibagi dengan regangan. Ini cara pendeknya. Ya, jadi kalau sudah ada nilainya, tegangannya udah tahu, regangannya udah tahu, kita cukup pakai ini aja. Tapi kalau belum tahu, kita pakai yang agak panjang ini. Yang ini. Yang F dikali L0 per A dikali delta L. Nih. Nah, permasalahannya di soal ini kan kita sudah mencari tegangannya. Ya kan, di bagian A-nya kan sudah ada nih. Di bagian A-nya kita mencari tegangannya. Di bagian B-nya kita mencari regangannya. Jadi Anissa, di sini kita cukup pakai nilai yang itu aja. Jadi 15,92 kali 10 pangkat 6 itu adalah jawaban yang A sebenarnya. Ya, kita masukkan ke sini nilainya. Sedangkan yang 0,01-nya itu adalah jawaban yang B. Tegangan. Ya. Gitu Anissa. Gimana Anissa? Sudah Pak, jelas? Dapat Yang mana? dapat 15,92 itu di mana, Pak? Dapat 15. Dapat 15,92 itu di mana? Oh, itu yang dari jawaban A itu kan 200 dibagi 12,56. Kamu cek aja di kalkulator berapa nilainya, itu adalah 15,92. Di situ dapatnya. Dari jawaban yang A itu ya. Ya, Ya, Pak. dihitung pakai kalkulator aja boleh. Tapi nanti ini angkanya kita sederhanakan ya. Nanti soal yang Bapak kasih nggak usah pakai yang kali 10 pangkat itu. Nanti kita bikin yang lebih sederhana angkanya. Gimana, Ri? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, jadi nanti kita satu soal aja, tapi nanti ada ABC. Ya, untuk tugas yang ke berapa? Keberapa kita tugasnya? Keempat ya. Oke, jadi sekali lagi Bapak ulangi, untuk tengah semester kita nggak pakai ulangan. Jadi nanti dari nilai tugas-tugas yang sudah kalian kumpulkan dari tugas 1 sampai dengan tugas 4 yang hari ini akan Bapak kasih ya. Gimana, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita akhiri. Pak, tugas yang kemarin belum saya kumpul. Ya. Hari ini, Pak, hari ini. Oke. Bisa lewat yang link ya. Kalau bisa lewat link aja lah supaya gampang. Batas, Pak, pengumpulan batas tugas 3 hari Kamis loh, Pak. Ya. Hari Kamis. Seminggu gitu pokoknya. Yang ini juga nanti seminggu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan ya. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah bergabung hari ini. Nanti tugasnya Bapak kirimkan lewat WA. Jadi sekali lagi mohon diinfokan ke teman-temannya untuk tengah semester, silahkan dilengkapi saja tugas-tugasnya. Ya, karena kalau tidak lengkap nanti nggak lengkap juga nilainya. Ya, karena kita nggak pakai ulangan untuk tengah semester. Nanti ulangannya di akhir semester aja. Ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.